sesuatu yang nggak terlihat bisa ngancurin satu dunia, Jack. Kemarin gue nonton interviewnya Trevor Noah sama orang Instagram tuh, gue lupa siapa. Dia bilang behavior yang harusnya lo adjust selama 3 tahun ke depan, selama 3 minggu ini dipadetin. Dia Mas Bima ya ngomongnya gitu ya, selama 3 minggu lo harus ngebiasain ngerubah behavior yang 3 tahun. Gila banget men. Itu adaptasi Paul tuh. Adaptasi Paul udah. Mau nggak mau harus. Kalau nggak ada yang jalan aja semuanya. Selamat pagi semuanya. Welcome to Pop-Up Talks pagi ini. Hari ini ada gua Odek dan ada Bima lagi tetap. Kita ada 2 temen yang luar biasa banget. 2 pemuda yang menurut kita very inspiring dengan aksi-aksi yang mereka lakukan selama COVID era ini. Kita punya Mas Michael dari Public Culture, yang ganteng banget itu, sama Mas Radit yang habis cukuran. Mas Radit ini dikenal dengan Snoop and Friend ya Mas Radit ya? Snoop and Friend. Gila, kumis licin, topi Bims nomor 1. Oke guys, first of all, thank you banget udah mau satu ikutan ngobrol-ngobrol bareng Pop-Up, berbagi inspirasi. Kedua, thank you banget juga udah do the coolest collaboration dan do the coolest action at this moment. Sebelum masuk ke sana, kita mungkin ngobrol dulu. Apa kabar semuanya nih? Semoga semuanya sehat-sehat aja nih. Mas Michael lagi di mana nih posisi? Lagi di Pekanbaru nih gue. Sehat semua, Pak? Sehat-sehat. Pacar sehat? Gimana keadaan di sana, Mas Mike? Ya lumayan sepi juga sih sebenarnya, cuman nggak se-chaos di Jakarta lah ya. Ya cuman at least kan gue balik ke sini jadi ya lebih enak lah, deket sama keluarga kan. Kalau di Jakarta gue sendirian kan. Tapi keluarga semua sehat semua, aman ya Mas Mike ya? Aman. Bisnis gimana nih Public Culture bro? COVID. Impact-nya lumayan berasa banget sih sejujurnya ya. Iyalah, apalagi maksudnya kayak gue running di retail ya. Yang ibaratnya basisnya tuh daily income gitu kan. Jadi impact-nya berasa banget sih. Karena di saat kayak di pandemik ini kayak orang udah pasti nggak kepikiran nggak sih mau beli baju gitu-gitu. Pasti priority mereka lebih ke arah gimana mereka buat survive, kayak ya pasti pertama makanan, obat-obatan, pasti lebih ke sana sih. Jadi sekunder banget soalnya jadinya fashion ya. Tapi lo banyak do action tuh, gua dari waktu COVID pertama lo bikin sale di Tokopedia, kemudian kemarin juga lo rilis mini collection ya. Terakhir rilis lagi kan tuh. Itu juga lo rilis dengan discount juga gitu. Itu boleh tahu nggak di belakang itu sebenarnya pemikiran lo gimana sih Pak? Why you do those kind of steps? Dan gimana impact-nya mungkin? Dan gimana impact-nya? Dengan dalam keadaan kayak gini, terutama dari sisi bisnis ya lu udah nggak bisa mikirin margin lagi sih. Maksudnya kayak dalam keadaan kayak gini itu udah survive mode gitu. Yang harus pertama lu pikirkan adalah cash flow pastinya ya. Gimana cara lu bisa survive di kondisi kayak gini agar lu bisa ya pasti membayar salary staff lu, ibaratnya bisa mempertahankan mereka gitu loh. Intinya ngejagain orang-orang yang selama ini support lo juga lah ya sebenarnya. Itu dia. Jadi menurut gua ya mau ini udah nggak ada pilihan lain selain lu harus bisa mempertahankan cash flow lu. Ganteng banget lo, Mike. Tapi so far oke apa gimana? Sesuai dengan objektif lo nggak? Ya surprisingly sesuai sih sebenarnya. Cuman ya memang kita kan sekarang kita sales channel kita alihin semua 100% ke online kan. Jadi ya kita maksimalkan di online kita sekarang mau nggak mau. Karena semua sales channel kita yang ada di luar kayak di mall gitu-gitu semua udah close down kan. Itu udah bisa jualan di sini. Lo kirim ke luar negeri juga kan Mike ya? Ada nggak sih? Iya ada. Yang di luar gimana Mike situasinya Mike?
sempat ketahan kan barang kita yang mau dikirim jadi ketahan gitu. Shit. Jadi belum nyampe sana tuh barang. Beberapa buyer kita yang nahan barang. Maksudnya kayak kita nggak bisa ngirim ke mereka. Gitu. Tapi yang di sananya sendiri juga mereka close down juga sama atau switching to digital juga. Iya. Oke. Ya intinya lumayan. Semua planning jadi ke postpone aja sih. Tegang sih Pak ya. Parah. Ngeri. Ya semoga lancar Mas Mike. Sekarang thank you. masuk ke Mas Radit. Aduh, nih mesem-mesem manis terus nih Mas Radit. Mas Radit gimana kalau Mas Radit? Gimana? Sehat nggak? Istri sehat? Pacar sehat? Alhamdulillah, baik, sehat semua. Baiklah semuanya. Dengar-dengar Mas Radit juga dengar-dengar mau launching koleksi terbaru nih. Ada siasat tersendiri kah dari Snoop and Friends? Itu dia tuh. Sama yang kayak tadi Mike bilang juga sih. Semua plannya jadi kepostpone. Makanya koleksi yang baru ini nih gue hold dulu. Karena itu gue ngerasa prioritas orang untuk sekarang tuh untuk beli baju tuh masih belum kan. Dia masih utamain yang lain lah. Jadi sementara makanya gue masih nge-hold dulu. Sorry Dit, suara lu mengecil. Halo? Nah, ya. Ya jadi itu dia, gue masih nge-hold dulu nih untuk koleksi yang barunya. Karena itu dia, gue ngerti lah prioritas orang untuk sekarang. Beli t-shirt tuh masih belum lah, dia kan prioritas untuk yang lain kan. Jadi gue masih nunggu timing yang tepat sih untuk buat ngeluarin koleksi yang baru ini. Jadi gue sementara gue hold dulu. Gue tertarik sama obrolan kalian berdua tadi bahwa kalian yang datang dari industri fashion lah ya gue bilangnya somehow menyadari bahwa sekarang audience gue nggak lagi all eyes on us nih gitu. Fashion tuh jadi sekunder lah ya sekarang ya istilahnya ya. Nah terus tapi at the same time brand harus gerak juga. Nah orang-orang kalau ngomong brand gitu ya orang-orang brand tuh harus jadi top of mind di audience lo gitu. Nah lo engagement apa sih yang lo lakukan selama ini nih dengan brand-brand kalian? Mungkin dari public culture dulu kali ya. Engagement ya simple kayak kita bikin atraktif interaction yang dari digital gitu sih, seperti ya Snapgram yang kayak apa sih? Biar orang bisa nge-repost Snapgram kita, biar untuk nge-highlight di sosial media mereka, akhirnya dapat awareness dari followersnya yang ngebantu nge-highlight Snapgram kita. Berarti bikin konten Snapgram yang bisa diviralkan lah ya, diviralkan quote-unquote lah ya, yang engaging buat audiens. Kalau Mas Radit, ngapain nih si Snoop selama ini? Activation digitalnya, kalau sekarang sih terakhir ini sih, Snoop and Sound itu untuk di Mixcloud. Oke. Itu apa tuh Mas Radit? Boleh ceritain dikit nggak biar orang-orang yang di luar bisa tahu? Ya jadi Snoop and Friends bikin channel di Mixcloud. Jadi gue ngajak teman-teman yang lain untuk berpartisipasi kirim playlist mereka ataupun mixtape untuk gue post di programnya itu namanya Snoop and Sound. Jadi setidaknya gue aktivasi nge-post itu untuk bisa lah menemani orang-orang yang work from home dengan mixtape playlist dari teman-teman yang udah ikut serta. Udah berapa orang yang ikut Mas Radit? Ada 12 orang sih sejauh ini. Lumayan juga ya. Ya akan berlanjut terus sih kayaknya. Hasilnya so far sesuai objektif Mas Radit? Ya lumayan sih. Oke, terus orang-orang juga ngeliat dari traffic yang dengerin, yang apa itu lumayan banyak banget. Setidaknya bisa membantu lah. Gagah banget. Stay at home ya, pokoknya harus stay at home. Ini ya untuk stay at home. Seru sih, maksudnya gue penasaran bertanya ke Mike sih. Ya maksudnya strategi si public culture sendiri dari sisi tim lo kan pasti dari Pekanbaru melakukan kontak terus tuh sama tim public culture. Ya dari mereka ada keresahan atau ide-ide yang ya obrolan seperti ini mungkin tapi yang terjadi di public culture sendiri. Ada sih, karena kan kita dari setiap divisi kayak ya bakalan selalu ada weekly meeting gitu kan. Ya kita selalu bahas lah, maksudnya kayak ini kita
harus bikin apa lagi nih. Terus ketika kita bikin sesuatu, kita review lagi gitu loh. Maksudnya kayak hasilnya tuh memuaskan atau efektif nggak kita jalaninnya gitu-gitu. Mike, gue pengen nanya nih Mike, lu pasti kan kalau di kacamata gue ya public culture tuh udah jadi satu industri besar lah, jadi brand besar ya. Artinya kan ada orang-orang di belakang lo tuh. Ya. Ini ada yang kena layoff nggak Jack during COVID ini Jack? Layoff dalam artian enggak sih? Enggak ya? Aman semua ya? Enggak. Aman. Lo keep circle-nya memang sih, ya? work from home sih. Work from home aja ya gitu ya? Pokoknya sebisa mungkin. Iya. Itu gue pengen tahu aja Jack, maksud gue kan memang kalau kemarin tuh gue sempat ngobrol yang talk pertama ngobrol sama Sebi itu kayak lucunya staffnya mereka yang akhirnya punya decision buat kita kerjanya pro-rate aja deh Pak, jangan di layoff tapi kita pro-rate gitu. Nah kayak gitu-gitu inisiasi. Kayak gitu terjadi nggak sih di tempat lo Mike? Lo kan pasti staff lo banyak tuh dan situasinya kan lagi agak tegang nih sekarang nih. Ya kebijakannya kan kita work from home tuh. Gue dulu udah work from home di tanggal 16 atau 18 Maret gitu. Oh udah semua tuh? Ya, sampai kapan lo udah tahu belum? Sekarang masih. Gue sih di awal bulan kemarin gue announcement ke anak-anak extend sampai tanggal 19 April, Jack. Itu pun juga belum tahu ya, bakalan iya atau enggak sih? Masih belum tahu. Terus mau lebaran, mau THR, gimana tuh, Mike? Jangan dipikirin dah. Lumayan sih. Tapi yang gue senengnya dari kalian adalah kalian cepet banget gitu dari hari COVID pertama udah langsung let's go switch to digital, langsung discounts mungkin jadi salah satu cara gitu. In the next karena future, kalau nggak cepat ambil action itu akan lebih keribetan lagi justrunya gitu menurut gue. Jadi emang harus segera take action sih. Oke, nah sekarang kita mau langsung masuk ngobrolin mengenai collaboration public culture dengan Snoop nih. Satu, mungkin kita bahas dulu why PC interest with Snoop gitu atau sebalikannya gitu. Ada yang bisa cerita dulu nggak? Dari perspektif gue ya, gue ngelihat si Snoop ini lumayan cocok aja gitu sama karakternya si PC ya, grafik-grafiknya, colorful-nya, kartunnya kan emang lumayan senada lah. Desainnya gokil sih Jack, gue langsung cup tuh. Gue satu, gue bilang jangan sampai nggak kebagian. Gokil, keren banget. Gimana Mas Adit? Kalau Mas Adit gimana point of view-nya? Pas dengar kabar ini yang public culture mau untuk kolaborasi ya, gue senang banget sih. Ya karena itu dia juga merasa public culture tuh cocok untuk di karakter Snoop ini. Terus ya desain-desain yang sebelum yang PC yang gue tahu juga emang relate lah sama karakter Snoop lah, jadi bisa dikembanginnya itu sesuai jadi dengan yang sekarang ini. Gagah banget. Boleh ceritain dikit nggak desain tentang apa sih Bor? The story behind the design gitu. Keren sih, keren banget. Itu ada si karakter Snoop-nya kan. Gue kasihnya emang istilahnya dia lagi yoga pose gitu, namaste di rumah dengan layout dan wording stay at home yang dari public culture tuh maksudnya untuk menandakan untuk untuk di era COVID-19 ini nih kayak lo save life lo, stay at home, ya untuk nggambarin itu sih lo bisa doing positif di rumah kayak gitulah. Dan nggak perlu panik lah gitu. Yes, keren banget. Stay chill aja. Utamanya itu ya, nggak perlu panik bang. Lo berdua ada harapan nggak sih dari message desain yang kalian akan bagikan ini atau kayak akan dirilis ini? Ada harapan tersendiri kah? Ya mudah-mudahan sih orang bisa nangkep apa yang kita sampaikan. Intinya kan yang mau kita sampaikan di sini kayak lu di masa-masa pandemik ini ya lu lebih baik di rumah dan nggak perlu panik gitu loh. Ya intinya sih kalau dari gue sih harapannya ya kita dari sisi brand bisa ikut andil dalam
membantu orang-orang yang membutuhkan lah di masa-masa pandemi ini. Kita juga bisa ikut bagian dari itu. Dan juga semoga hasil kolaborasinya bisa bermanfaat lah untuk masyarakat yang membutuhkan di saat masa pandemi ini. Jadi ini mungkin kalau buat yang belum tahu di luar sana, Public Culture sama Snoop nih bikin collaboration dan ngerilis satu artikel yang desainnya didedikasiin buat COVID era ini. Keren banget, udah launching, nanti monggo dilihat dan monggo dibeli bisa didapetin aja dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat karena 100% ya guys ya. 100% dari hasil penjualan ini keuntungan akan diberikan di submit buat para COVID fighter di luar sana gitu ya. Keren banget nih abang-abang gue. Dan juga coloring book, Nick. Apa? Oh, ada ini itu nih. Oh iya, ada coloring book-nya ya. Jadi kalau kita beli kaos dapat coloring book-nya juga. Coba bisa diceritain. Coba ceritain. Coloring book-nya. Oh iya, jadi itu udah satu package gitu. Kayak lu beli t-shirt udah dapat coloring book. Jadi biar orang-orang yang beli terus di rumah ada kerjaan aja gitu, lo bisa ngegambar aktivitas lo selama di rumah. Ini benar-benar support work from home banget nih ya. Bener. Keren. Itu siapa yang munculin ide bikin coloring book sih? Pecah sih. Gua nggak dari Public Culture si Adit. Oh, Adit punya ide itu. Lucu banget, Bang. Keren. Gue yang kayak, oke banget nih, boleh banget. Pecah. Terus, kan kalau kalian tahu COVID nih di era ini kan semuanya serba baru lah ya. Nih ngobrol-ngobrol, chatting, talks online gini kan juga behavior baru. Terus bisnis modul pun berubah. Radit kayak Snoop contohnya udah mulai bikin activity digital yang sebelumnya mungkin belum pernah dibikin gitu. Nah, kira-kira kalau nanti COVID-nya selesai, ada plan nggak sih buat jam start-nya tuh langsung mau ngapain? Ada yang udah ada kepikiran belum kira-kira? Wah, begitu COVID kelar nih gue langsung, mau ngeluarin apa? Mau ngapain? Mau bikin apa? Gitu. Mau bikin selamatan kek? Mau ngapain kek? Gitu. Ya, semoga yang gue rencanakan bisa terjadi lah exhibition Snoop and Friends. Aduh, ganteng banget tuh exhibition tuh ya. Amin. Aduh, yes, amin. Ya, sempat sounding juga sama Mas Dim sama Odek. Mungkin setelah pandemi ini selesai bisa jadi tetap berjalan. Bisa coba rolling nih ya, bismillah ya. Ya, mudah-mudahan lah. Kalau gue sih, mudah-mudahan setelah ini kelar, gue pengen ngajakin anak-anak gue outing sih. Ya karena sejujurnya kita emang udah planning akan ada mau outing harusnya di dalam waktu dekat ini. Tapi ya berhubung karena ada COVID-19 jadi ketunda semua kan. Jadi di-cancel, bukan di-cancel sih, di-postpone. Sama kalau refreshing kan. Bener. Kalau dalam konteks kerjaan ya mudah-mudahan sih planning yang udah kita bikin dari awal tahun kemarin ya bisa dijalankan lagi walaupun agak sedikit ketunda gitu. Ya kita sebenarnya sih di tahun ini ada beberapa collaboration ya, maksudnya project collaboration ya. Sementara waktu ini ke-postpone, cuman ya harapan gue ketika ini kelar ya mudah-mudahan project-project itu jadi jalan sih. On semua ya. Lo kebayang nggak berapa lama lagi, Mike? Berapa bulan lagi sekarang? Karena gue sejujurnya sekarang udah sampai males lihat berita sih sejujurnya. Karena berita makin kesini udah makin aneh. Udah nggak tahu itu bener apa enggak sih menurut gue ya. Ngeri ya? Apalagi yang di sosial media gitu berkeliaran beritanya, wah gila sih, aneh-aneh banget. Jadi kayak beneran kayak internet can kill you itu beneran sih. Iya banget, Jack. Gila banget. Kerja dari rumah tuh nggak yang paling menyenangkan ya sebenarnya ternyata ya. Gue ngerasa nggak optimal aja sih. Nggak optimal ya? Kalau gue tipikal orang yang lebih suka kalau discuss tuh langsung face to face gitu, ketemu. Jadi lebih enak gitu kan ngobrolnya. Jadi kalau kayak lewat phone call gitu kayak ada yang kurang gitu. Ada kakunya gitu ya. Yang paling enak kalau tiba-tiba nggak ada internet situ ya, selesai ya.
Iya, makanya. Gila nih, depends banget ke internet. Guys, gue tadi udah sharing di rumah pada ngapain aja? Nonton Netflix nggak? Apa dengerin musik kah? Atau apa? Ada yang bisa di-share nggak ke orang-orang di luar? Gimana lo menjaga kondisi tetap waras? Tetap waras udah di rumah. 3 minggu nih kayaknya nih. Apa udah register Pornhub? Apa udah ngapain? Gak ada yang tahu bang. Itu udah depresi banget tuh ya. Gue perlu tips and trick itunya tuh bagi-bagi ke orang tuh biar tetap sane di rumah during ini. Ada reference film kah? Ada reference musik kah? Apa kayak bisa dibagiin ke orang-orang di sana? Ya nonton, kalau gue masak. Oh, lo masak ya? Gue ngeliat di IG lo masak mulu sih. Masak juga lumayan jadi kegiatan sering juga sih. Mas. Iya, sekarang banyak banget loh teman-teman gue juga posting lagi masak-masak gitu. Cuman ya positifnya sih jadi dekat sama keluarga lagi lah. Maksudnya dekat dalam artian yang biasanya kan kalau gue di Jakarta mulu, jarang balik gitu kan. Ya sekarang jadi di sini mulu kan. Duduk bareng keluarga terus lah ya. Nah, bener. Keep your loved one closer than before ya. Keren banget. Membanggakan abang-abang ini. Gue boleh bertanya something personal nih kedua-duanya. Apa sih? Mau minjem duit ya? Boleh. Enggak. Dari point of view lo berdua, entah personal atau brand, sisi berkah yang lo lihat dari kejadian ini apa? Ya lu hidup nggak usah muluk-muluk lah ya. Lu kayak dengan kejadian ini tuh kayak mata lu jadi terbuka banget sih, kayak jadi harus bukan jadi harus, maksudnya kayak jadi lebih bersyukur aja sih sama apa yang udah gua punya sekarang dengan keadaan gua sekarang gitu. Karena di luar masih banyak orang yang jauh lebih struggling dibanding gue gitu loh, gue lihat. Jadi kayak apalagi sih yang mau lu kayak keluhkan, kayak aduh gue ini udah nggak kepikiran lah hal-hal kayak gitu. Kayak ya selama gue bisa ngasih yang positif, yang niat gue baik, ya gue akan berusaha ngasih yang baik aja sih. Mas Adit gimana Mas Adit? Pemikiran lebih positif aja sih selama lo karantina ini dan selama masa COVID-19 inilah, jadi mikir lebih positif aja sih maksudnya. Sama lebih mikirin untuk sesama kali ya. Jadi lo bertindak kayak gini tuh nggak cuma buat diri lo juga, tapi buat lingkungan, buat masyarakat gitu. Ya pokoknya intinya pas selama lo berpikir positif ini, gak usah ngeluh lah. Ya. Maksudnya coba berpikir positif terus aja. Ya selalu akan ada kemudahan sih di setiap kesulitan lo jalanin ini. Mas Adit nih, Mas Adit ini Mas Bima, dia ternyata lebih dewasa daripada perawakan dia Mas. Gagah banget, luar biasa. Petuah-petuahnya itu loh, mengena di hati.